Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dan saya berharap bahwa Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya mengalami sukacita dalam perayaan Jumat Agung ini. Walaupun kita tidak bisa berjumpa dalam gedung gereja, tetapi lewat penyapaan seperti ini bisa membuat saudara dan saya merasa sukacita dan Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat 17 berkata, sambil memikul salibnya ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah yang Yesus di tengah-tengah. Bapak Ibu, saya hari ini berbicara merenungkan kebaikan firman Tuhan yang saya beri tema Yesus rela mati. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, terkait dengan Jumat Agung, terkait dengan kesengsaraan Yesus yang luar biasa, dan kemudian dia rela mati di atas kayu salib. Begitu besar pengorbanan Yesus bagi kehidupan saudara dan saya, sehingga Yesus rela mati. Secara manusia, siapa yang bisa rela mati bagi orang berdosa? Siapa orang manusia yang bisa rela berkorban bagi orang yang jahat terhadap dirinya? Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya itu. Tetapi ketika Yesus berani dan rela dirinya menjadi korban bagi penebusan dosa saudara saya yang kita perbuat, dan dia relakan menyelesaikan dosa yang saudara dan saya perbuat, dan dia harus selesaikan di atas kayu salib, dan dia relakan itu semuanya demi saudara dan saya. Lewat perenungan hari ini, biarlah dalam Jumat Agung ini kita bisa memahami, merenungkan kebaikan Tuhan dalam setiap gerak langkah hidup kita, bahwa ternyata Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa, Bapa mengasihi saudara dan saya, yang mengutus anaknya yang tunggal supaya datang ke dunia ini mengambil rupa saudara dan saya, untuk supaya Yesus yang datang itu bisa menebus hidup saudara dan saya. Kalau hari ini hidup kita tidak baik, hidup kita sembarangan, hidup kita selalu melukai Tuhan, hari ini berubahlah Bapak Ibu. Jangan engkau menunggu lama-lama. Jangan engkau menunggu Tuhan harus merubah dirimu. Tetapi ketika hari ini kita membaca kebaikan Tuhan, membaca firman Tuhan, sebenarnya di dalam hati kita, dalam roh kita sudah ada roh kebenaran. Apakah kita yang kita lakukan benar atau salah, apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak, kita tahu itu lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan. Dan kalau hari ini hidup saudara dan saya, hidup saudara masih ada di dalam kehidupan manusia yang lama, saudara hari ini berubahlah. Biarlah lewat kematian Yesus di atas kayu salib membuat saudara dan saya boleh selalu disertai oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita menyiapkan hati kita untuk kita menerima sakramen perjamuan kudus, dan setiap suami-suami, setiap keluarga pribadi-pribadi yang hari ini siap menyiapkan hati untuk menyambut perjamuan kudus hari ini, biarlah saudara siapkan roh saudara, siapkan batin saudara untuk saudara melaksanakan perjamuan kudus yang hari ini saya boleh pimpin. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini setiap umat-Mu ada di rumah mereka masing-masing, dan hari ini mereka boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu ini mereka semakin hari semakin kuat teguh di dalam Tuhan, dan mereka semakin hari semakin mencintai Tuhan. Lewat kematian-Mu di atas kayu salib, Tuhan, biarlah mereka memaknai bagaimana pengorbanan-Mu begitu besar. Dan hari ini kami akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan berkati kami dan Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melakukan sakramen perjamuan kudus hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Bapak Ibu di keluarga-keluarga yang sudah mendapatkan roti perjamuan dan anggur,
saudara, mari hari ini saudara pegang roti baik-baik. Kita pegang roti tinggi-tinggi, kita angkat tinggi-tinggi setinggi pengharapan kita di dalam nama Tuhan Yesus, dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, mari kita pecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Kristus tinggi-tinggi setinggi pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dengan keyakinan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Bapa, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh melakukan perjamuan kudus dalam situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Tetapi ketika hari ini kami masih dalam kehendak dan rencana Tuhan, kami masih dalam hadirat Tuhan, masih di dalam keinginan hasrat untuk mencari wajah Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati umat-Mu, berkati setiap kami hari ini yang terus bergumul di dalam Tuhan, terus berjuang, berproses bersama Tuhan. Kiranya Allah menyertai dan memberkati kami. Kami berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa lalukan bangsa kami dari wabah virus corona ini. Tuhan, Engkau juga memberkati negeri kami. Kau memberkati Tuhan Yesus daerah kami Maluku Ambon ini. Tuhan, lalukan semua wabah ini dari kami ya Tuhan. Setiap umat yang berseru berdoa kepada-Mu Tuhan, kiranya Engkau menilai di tempat yang maha tinggi, dan kiranya Engkau mendengar setiap seru dan doa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kiranya berkat, anugerah dan campur tangan Tuhan menyertai setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam rumah tangga mereka masing-masing Tuhan berkati. Dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati. Dalam segala hal mereka Tuhan Kau berkati. Yang sakit hari ini sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang mengalami pergumulan hidup Tuhan berikan kekuatan untuk mereka tegak berdiri hadapan Tuhan, menyambut karya Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Bapa Surgawi menyertai kami semua mulai detik ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Untuk melakukan mujizatmu di hidupku.